Good morning, selamat pagi sobat-sobatku Wondes Academy. Alhamdulillah pagi ini jam 5.15 saya mulai upload ya teman-teman. Untuk kemarin hasilnya itu view saya udah mulai ada kenaikan, nggak ngerti. Saya tiba-tiba kok ada yang tadinya mulai wambruk lagi viewku tuh yang di akun utama. Dan kemarin tak pantau tuh udah mulai rata-rata 200. Yang sebelumnya tuh di bawah 100 loh malah. Saya nggak ngerti kenapa tak gonta-ganti gak kena, ya wes lah tak tumaninain istiqomah. Kalau saya kemarin semalam tuh sempat sore ya, semarin tuh sempat nonton videonya Bang Encel ya. Beliau ngomong bahwa untuk jadi affiliate memang harus punya mental baja gitu. Mau videonya rendah nggak boleh nyerah, mau view-nya kecil nggak boleh nyerah, mau nggak ada closing nggak ada yang nyerah, nggak boleh nyerah gitu. Kita nggak tahu titik mana akan up. Menurut saya sih kayak gitu ya. Saya wah emang bener sih ini. Nggak ada kata lain, ya wes bergerak saja, bismillah aja, plus tambah hati riang gembira. Kadang yang sing rada ruwet kan ini teman-teman ya. Gimana caranya supaya ini kita tuh kuat gitu loh. Terus bergerak dengan kondisi sepi, sunyi. Itu yang benar-benar harus dikuatkan menurut saya ya. Dan itu ya melalui media ini teman-teman saling menguatkan, menurut saya sih bagus ya. Komentar-komentar jenengan semua itu saling menguatkan sesama kita gitu tuh, menurut saya wow, amazing ya. Karena dengan komentar jenengan, subscribe dari panjenengan semua, terus ya kalau kesah itu bisa jadi penguat di antara kita teman-teman. Hakul yakin aja bahwa rezeki memang dari atas, tetapi yang perlu dilakukan adalah terus konsisten. Kata Bang Encel pesannya kayak gitu. Dan saya dengar ya, saya pernah baca-baca buku segala macam memang itu gitu. Plus kemarin saya juga dapat suntikan motivasi dari ownernya Nakula Food ya, Mbak Amanda. Mbak Amanda siapa namanya? Indriani atau siapa ya? Sorry ya kalau lupa nama panjangnya. Beliau juga ngomong ya kalau untuk jadi seorang pebisnis gitu, salah satu usaha kan ini kan bisnis teman-teman, usaha ya, itu ya pantang menyerah gitu. Bener banget sih. Maka ya aku belajar tak istiqomahin aja walaupun viewku rendah gitu ya, turun gitu, terus aja istiqomah, dan ternyata ya up sendiri gitu kan. Coba tak kutak-kutik, terus aku coba pelajari hook. Saya nyontek hook dari teman-teman yang jualan produk yang sama, terus view-nya bagus. Saya coba-coba contoh, misalkan dengan menyebutkan harga dengan 30.000 sudah dapat madu ini gitu. Saya nggak ngerti efeknya apa namanya ya, secara itu oke kan enggak, tapi ya kita kan sebenarnya audiens Indonesia ini yang perlu kita pahami teman-teman. Saya sendiri dengan kekakuan, dengan gaya saya, dengan kekatroan saya, dengan kekurangan saya, wih, ternyata memang begitu ya proses perjalanan gitu. Dan kemarin tuh ada yang agak unik juga nih. Saya tiba-tiba kemarin sudah sempat zong berapa hari ya, berapa kali zong tanpa penjualan. Kemarin ini view saya agak naik lagi. Terus ada produk penjualan yang harganya lumayan tinggi ya, beras porang. Saya juga kaget tuh, beras porang tumben laku nih. Kayaknya baru pertama kalinya beras porang laku di saya gitu. Karena waktu itu si istriku beli kan untuk mertuaku, dan ternyata berasnya itu laku tuh teman. Berapa ya? Harganya 100 lebih loh. Tapi kok komisinya itu cuma 1.000. Dalam hati gokil nih. Medan apa? Mana ya? 100 lebih. Nah, kalau di sini 8.000, apa masa salah si TikTok itunya? Kayaknya dengan harga 100.000 itu kalau komisinya cuma 1.000 itu kok rasa nggak pas ya. Tapi walau alam ya, apakah bener, apakah memang salah gitu. Tuh, bener 1.000. Mas saya beras 1 kg. Harga 118, 1.200 masa. Ini ugal-ugalan, padahal di sana dicantumkan 8.000 dulu enggak salah. Saya bukan apa loh, kok bisa begitu ya? Masa iya sih TikToknya salah? Karena di sini tulis mas saya beras porang 1 kg gitu. Coba tak cek lagi coba.
Moga-moga aja salah ngebaca gitu. Dan ini saya juga lagi upload, bismillah, mulai jam 7 scheduling. Nah, coba tak cek nih teman-teman, ada yang laku 1 beras porang. Saya penasaran dengan ininya, komisinya kok cuma 1.200 itu. Mana ya? Wah, kelihatan nih. Udah tenggelam di bawah nih, video 29 November, walau alam lah. susah ngetresnya. Cuman kalau yang saya cek langsung di etalase saya sini ya teman-teman, di etalaseku itu ya 8.000 gitu. Apakah memang ini yang namanya bahasanya apa ya, penjual menurunkan komisi ya, nggak tahu, tiba-tiba saya nggak paham juga ya. Masa ya. Ada yang paling kecil 100 berapa tadi, 118, 122, 119. Oh iya bener. Ya bener deh, karena saya punya toko macam-macam nih teman-teman ya. Tokonya tuh macam-macam, beda-beda. Ternyata bener 119, dia tuh 1.200. Oh baru sadar, ternyata bener sih. Dia bukan ini. Nih, 115, 1.200. Ada juga yang 122, 8.000. Gokil ya, ternyata mas saya ini harganya tinggi banget, tapi komisinya termasuk kecil ya, beras porang ini. Medan harganya 100 lebih, dapat 1.200. Ya alhamdulillah, bersyukur gitu ya. Dan itu juga video udah 29 November, Desember ya, udah bulan kemarin ya. Artinya sekarang udah menuju ke tanggal 26 sekarang ya, teman-teman ya, tanggal 26. Nah, lagi-lagi teman-teman, nah itu ternyata ya memang kalau diceritakan ya, wah, di Bang Angel cerita itu ya, katanya wow, saya bilang amazing juga. Memang ya seperti kehidupan realitas nyata ya, bahwasanya tidak semudah itu untuk menjadi seorang affiliate ternyata. Yang saya pernah merasakan kok tadinya sempat bagus, sempat running, bahkan untuk mendapatkan 1 juta itu kayaknya bisa aja gitu. Sekarang loh, malah penjualan zong. Dari beberapa akunku tak testing segala macam, tetap aja masih zong. Ya mungkin pasti ini kekurangannya di diri saya ya. Videonya kurang menarik, kurang menjual, DLL gitu ya. Tapi maksudnya video-video saya yang lama itu malah lebih parah gitu. Madu apa produknya memang yang kurang nyos gitu. Lagi-lagi ya mencoba terus teman-teman, belajar terus, tak evaluasi pelan-pelan semampunya, sebisanya, terus berusaha. Ya itu teman-teman ya, terus berusaha, nggak boleh nyerah. Selagi ada waktu, ada kesempatan, lagi-lagi di sini memang harus dikuatin dengan lillah ya. Niatnya udah mencari ridhonya Allah aja, rezeki yang atur. Tetapi ikhtiar kita kudu habis-habisan teman-teman. Bukan berarti tawakal itu saat kita memang lagi sepi, lagi ini, justru pada saat ramai pun juga tawakal. Oh ini semua titipan dari Tuhan. Ya gitu ya teman. Ya memang saya lakukan ini muncul dari rezeki dengan jalur berbeda gitu, nggak dari sini aja. Mungkin jualanku alhamdulillah di sisi lain agak ada kenaikan di akhir-akhir tahun ini gitu ya, alhamdulillah. Jadi dari affiliate tak gedor, tapi ternyata kok berkurang. Tapi alhamdulillah yang tadinya jualanku yang satu sisi biasanya agak loyo, nih mulai terdongkrak naik, alhamdulillah gitu. Jadi terus kadang-kadang kayak kemarin menemu orang yang saya bilang tadi, ke salah satu orang, ke pemiliknya Nakula Food, tiba-tiba beliau mau ngobrol sama saya. Itu juga satu rezeki yang di luar nalar, karena dari orang yang saya nggak kenal, orang yang nggak tahu siapa, berkenalan, nyambung, terus bisa saling bertanya dengan orang yang benar-benar sudah sukses, yang udah terbukti bisa menghasilkan. Itu juga suatu anugerah terindah. Dan juga teman-temanku semua bisa YouTuber di sini, dan teman-teman juga banyak yang komen. Wah itu juga alhamdulillah anugerah terindah juga loh teman-teman. Jadi mungkin inilah jalur berbedanya gitu. Rezeki mungkin di sini masih ditahan. Dari YouTube ini ada teman-teman yang komentar, subscribe, komen. Wah itu luar biasa juga.
penguat dan satu rezeki menurut aku ya. Nah, semoga-moga teman-teman juga semangat, dan teman-teman yang sudah berhasil jangan lupa untuk dikasih masukannya, komentarnya, supaya terus kita semua bergerak dan bisa menjadi mental baja, sehingga suatu titik nanti akan kita up berjamaah ya. Jangan up sendirian, ya mungkin masih sulit, masih ini ya udah. Terus yang masih takut untuk tampil wajah, udah tampil aja gitu. Jadi nggak usah takut. Lagi-lagi nggak ada kok yang nampol, nggak ada yang ngomelin, nggak ada yang injek-injek kita, nggak ada yang nonjokin kita walaupun muka kita katro, wajah kita katro, ngomong kita masih AUU. Ingat lagi bahwasanya untuk jadi better, untuk menjadi bagus, cuma salah satu hal yang bisa dilakukan, yaitu konsisten, terus repetition unlimited, atau diulang lagi, masa iya kita nggak jadi ahli? Yakin, pada saat ribuan kali video, jutaan kali video, suatu titik kita akan meledak. Karena apa? Kita akan tahu betul, oh yang disukain audiens, gaya ngomong yang bagus, gaya ngomong yang menarik. Ya kayak seorang artis-artis yang di atas-atas saat ini, mereka juga tadinya susah kan? Kayak Baim Wong gitu ya. Dengan segala macam, sekarang beliau jadi affiliate tertinggi salah satu di Indonesia gitu. Tapi awal mulanya kan hancur-hancuran juga. Pas jadi artis, nggak laku, terus hiatus berapa tahun, terus gara-gara YouTube dia jadi orang gila, naik lagi, yang sampai saat ini naik, sampai sekarang jadi affiliate tertinggi. Bahkan YouTube-nya pun beliau sekarang sudah kayak hiatus lega, yang tadinya dia naik banget karena YouTube, sekarang berpindah malah jadi penjual di TikTok affiliate. Walaupun dengan ujian keluarganya ya, beritanya saat ini saya nggak menyorotin ke sana gitu, karena jujur saya juga suatu kebetulan saya bisa berjumpa dengan beliau gitu ya. Bahkan saya spesial khusus dipanggil waktu itu untuk ngobrolin masalah somai. Saya nggak kenal siapa beliau, ternyata beliau tiba-tiba nyasar, kena iklanku, beli, dan marah-marah karena adminku nggak delete, dia mau buat buka, nggak nyampe gitu. Dia marah-marah. Dan satu titik, entah di tahun kemarin atau tahun ini ya, saya dipanggil ke base campnya, ngobrol. Bahkan mungkin teman-teman kalau mau ngeliat di YouTube juga udah tak upkan videonya ya. Alhamdulillah bisa berjumpa, tapi saya masih belum join deh waktu itu ya. Karena saya diajak kerjasama untuk somai, saya malah mau masukin saham di somaiku 49% waktu itu plannya. Cuman saya masih belum nyambung lah. Dan saya udah saya lilah aja, kalau emang udah jadi, kalau enggak gitu aja. Saya nggak terlalu mau keras, oh saya harus join, enggak. Yang better yang mana saya serahkan ke Allah gitu ya. Tapi intinya adalah bisa terjadi ketersambungan tuh di luar nalar teman-teman. Bahkan di sini juga nomornya masih tak simpen, nomor HP-nya ya. Bahkan saya sempat WA-WA-an juga sama beliau. Nah, masih ada nih. Waktu itu nih WA terakhir. Udah ke ini ya. Ini masih tak tersave di sini. Ya, jalan hidup teman-teman kita nggak tahu, bergerak aja. Nih salah satu kadang-kadang ya jalur rezeki kayak gini nih. Kita nggak tahu tiba-tiba kok bisa jadi bisa berkenalan. Saya nggak punya jaringan, kenalan, network. Cuman modelnya selilah aja, pasrah aja. Ya kalau mungkin dalam musik sebenarnya tawakal kali ya. Tapi alangkah baiknya tawakal itu kondisi apapun. Itu lebih jos lagi. Oke teman-teman, saya bukan nyeramain, tapi saya cerita apa adanya aja. Oke, saya lanjutkan lagi sambil ngedit nih teman-teman. Karena saya coba lagi testing juga backsound. Karena backsound kalau ngeditnya di laptop, backsound itu kadang-kadang nggak sesuai. Maksudnya nggak sesuai gini. Kadang dicek itu udah nggak copyright, berarti pas naik itu malah copyright dan dibisukan. Katroknya di situ. Jadi ada plus minus yang edit di laptop. Itu plus minus.